menceritakan tentang remaja SMA bernama Taichi di mana dirinya dipanggil ke isekai bersama teman masa kecilnya. Di hari pertama masuk ke isekai, Taichi sangatlah lemah dan tidak berdaya. Namun setelah menjalin kontrak dengan ratu dari para roh, membuatnya menjadi penyihir terkuat yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan kerajaan. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Isekai Cheat Magician. Pada kerajaan sihir bernama Erinstein terdapat sebuah konflik saudara antara Gilmar selaku sang raja dengan adiknya yang bernama Dortesheim. Akibat berbeda pemahaman membuat kerajaan Erinstein terbagi menjadi dua fraksi. Gilmar ingin menjadikan Erinstein sebagai kerajaan sihir, sedangkan Dortesheim yang tidak diberkati sihir menentang akan hal itu. Paham bahwa pemberontakan dari adiknya tidak dapat dihindari, Gilmar selaku sang raja menyuruh putrinya bernama Charlotte untuk memanggil pahlawan dari dunia lain. Berharap bahwa sang pahlawan mampu menekan dan menghentikan aksi pemberontakan. Setuju akan hal itu, Charlotte mulai membuat lingkaran sihir untuk menjalankan ritual pemanggilan. Tek berkat usaha kerasnya ditambah dengan sihir unik dimensi ruang dan waktu mengaktifkan lingkaran sihir untuk memanggil seorang pahlawan. Sial, belum sepenuhnya berhasil terdapat penyusup dari fraksi adiknya untuk menggagalkan ritual pemanggilan Dortesheim. Untungnya saja ketika penyusup ingin memusnahkan Charlotte, salah satu pengawal yang masih sadar segera menusuk satu biji penyusup. Seketika Charlotte berteriak histeris mengetahui terdapat dua orang yang mati ditambah gagalnya sihir pemanggil. Di pagi yang cerah seperti biasa, Taichi dan Rin selalu berangkat sekolah bersama. Melihat orang yang sedang bermain HP sembari naik sepeda dengan cepat, Taichi mengamankan Rin agar tidak tertabrak. Di saat bersamaan terdapat lingkaran sihir tepat di bawah Taichi. Sadar bahwa lingkaran itu adalah sihir pemanggil, Taichi segera mendorong Rin untuk mencegah terjadinya hal yang tidak-tidak. Namun Rin yang khawatir dengan Taichi segera kembali ke dalam lingkaran sihir. Setidaknya jika mati, Rin akan selalu bersama dengan Taichi. Aneh, alih-alih terteleport ke kastil kerajaan, mereka berdua terdampar pada dataran hijau. Yup, sebagai akibat terganggunya ritual pemanggilan menyebabkan Taichi dan Rin terteleport ke tempat secara acak. Menyimpulkan keadaan, Taichi berkata bahwa ini adalah isekai. Pernyataan itu diperkuat ketika HP tidak ada sinyal dan didukung dengan adanya formula sihir seperti di anime lah. Namun Rin yang belum menerima kenyataan segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, jangan ngehalu. Setidaknya sebelum kuda hitam bertanduk muncul tepat di hadapan mereka. Ingin terlihat keren di depan Rin selaku teman masa kecil, Taichi akan menjadi umpan agar supaya Rin bisa melarikan diri. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Taichi pergi ke tempat kuda hitam melemparkan satu biji batu. Sial bahwa lemparan itu sama sekali tidak berdampak apa-apa. Tepat ketika kuda hitam ingin menyerang Taichi, terdapat sihir angin yang diarahkan ke arah kuda. Kemudian sihir itu disusul dengan panah beracun dan diakhiri dengan sihir api. Sekilas melihat akan hal itu membuat Rin dan Taichi semakin yakin bahwa mereka berada di isekai atau dunia lain. Dikala suasana menjadi tenang, para petualang berkeluh kesah bahwa akhir-akhir ini jumlah monster liar semakin meningkat. Meski begitu, bagi seorang petualang banyaknya monster merupakan ladang untuk meraih keuntungan. Mempertimbangkan keadaan, Taichi ingin meminta dan memohon sesuatu. Belum memberitahu apa permintaannya, salah satu petualang bernama Egil akan memberikan tumpangan menuju ke kota dengan syarat bahwa Taichi harus berbaikan dengan Rin terlebih dahulu. Langsung menuju ke intinya, Taichi segera meminta maaf dan bertanya tentang apa salahnya. Sebab jika tidak diberitahu maka nggak akan tahu, dan sepertinya Taichi juga tidak berbuat suatu kesalahan. Dikira dukun apa? Mengejutkan, Rin marah bukan karena Taichi berbuat kesalahan, melainkan akibat tindakannya yang sok keren dalam mengorbankan diri. Sebagai teman masa kecil dan juga calon istri di masa depan, Rin meminta Taichi untuk tidak bertindak nekat lagi. Anjas.
Mengingat untuk bertahan hidup itu membutuhkan uang, Taichi dan Rin memutuskan untuk menjadi petualang. Sebagai hadiah perpisahan, Nagil dan para petualang memberikan uang untuk makan dan menyewa penginapan. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mereka segera pergi ke guild petualang untuk melakukan pendaftaran. Aneh, meski tulisan kuno secara mengejutkan mereka bisa membacanya. Catherine selaku resepsionis pun bilang jika tidak bisa menggunakan sihir maka mereka tidak bisa terdaftar sebagai petualang. Namun begitu dites, Catherine terkejut bahwa bola biji mengeluarkan partikel 4 warna. Semakin dikejutkan ketika Taichi memegang bola biji membuatnya menjadi rusak. Sadar bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa, Catherine segera pergi untuk bertemu dengan guildmaster. Ketua guild pun bilang bahwa Taichi dan Rin tidak bisa menjadi petualang. Sebagai gantinya, guildmaster meminta mereka berdua untuk mengikuti gadis elf yang bernama Miura. Taichi dan Rin yang tidak tahu apa-apa tidak diberi pilihan lain selain menurutinya. Sesampai di gubuk kecil, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Lemia. Langsung menuju ke intinya, Miura bilang bahwa bola biji pengukur kekuatan telah rusak. Memberikan kayu aneh, Lemia meminta mereka berdua untuk memegangnya. Kayak game RPG, gas LPG. Layaknya seperti gas LPG, kayu aneh juga mengeluarkan aura berwarna hijau. Semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi, Taichi bertanya apakah dirinya bisa menjadi petualang atau tidak. Nggak perlu basa-basi lah, ngomong gitu loh. Lemia menjawab bahwa mereka sangat bisa menjadi petualang, dengan catatan bahwa Taichi dan Rin harus menjadi muridnya Lemia. Menjelaskan statistik, Lemia bilang bahwa kapasitas sihir Taichi berada di angka 120.000. Untuk Rin, kapasitas sihirnya berada pada angka 37.000. Bahkan Lemia selaku penyihir terkuat di kerajaan hanya memiliki kapasitas sihir sebesar 43.000 saja. Jauh di bawahnya, Miura hanya menyentuh angka 35.000. Walau begitu, percuma memiliki kapasitas sihir besar tapi tidak tahu cara untuk menggunakannya. Kemudian Taichi bertanya jika berlatih sihir apakah dirinya bisa bertambah kuat. Jangankan bertambah kuat, dengan statistik seperti itu Taichi mampu menghancurkan kerajaan hingga skala benua. Lihat apa woi? Tobrut? Enggak. Semua cowok sama aja. Pada dunia ini pengguna sihir dibagi menjadi dua jenis. Ahli sihir di mana meminjam kekuatan dari roh, sedangkan penyihir menggunakan kekuatan roh itu sendiri. Perbedaan yang jelas yakni meminjam dan menggunakan langsung dari sumbernya. Untuk Rin, dirinya bisa menggunakan 4 elemen sihir dengan cara meminjam. Sedangkan untuk Taichi, yakni menjalin kontrak dengan roh dan menggunakan langsung dari sumbernya. Bertanya tentang perbedaan kekuatan, ahli sihir dan penyihir bagaikan langit dan bumi. Sebab meminjam kekuatan terdapat batasan kekuatan, sedangkan menggunakan sumber secara langsung dalam artian roh yang dipanggil akan mengeluarkan kekuatan dari tubuh roh itu sendiri. Sial bahwa untuk melakukan semua itu Taichi harus menjalin kontrak dengan roh terlebih dahulu. Jika tidak, maka selamanya dirinya tidak akan pernah bisa menggunakan sihir. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka segera berlatih tentang bagaimana cara untuk menggunakan sihir. Miura menjelaskan untuk mengeluarkan sihir diperlukan sebuah rapalan mantra. Jika sudah terbiasa, maka sihir dapat dikeluarkan dengan imajinasi tanpa rapalan mantra. Mengejutkan, hanya dengan satu kali percobaan Rin langsung berhasil mengeluarkan sebuah sihir tanpa rapalan lagi. Mengingat Rin merupakan anak IPA dan rajin menabung, membayangkan kayu bakar, minyak dan gas membuat warna api menjadi biru. Seketika Miura kaget karena baru pertama kali dirinya melihat api berwarna biru. Di sisi lain, berbeda dengan Rin yang langsung berhasil, meski telah dilatih oleh penyihir terkuat, tetap saja Taichi tidak bisa menggunakan sihir. Sekilas terdengar suara bisikan yang berasal dari angin. Tek 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 tek, setelah sekian lama mencoba, tetap saja tidak membuahkan hasil. Lagi-lagi ingin terlihat keren tepat di depan Rin, Taichi ingin mencobanya sekali lagi. Aneh, ketika mencoba terdengar suara anak kecil yang membisikkan sesuatu. Begitu
Lalu mengikuti sesuai dengan instruksi, pada akhirnya Taichi berhasil mengeluarkan partikel sihir. Penasaran dengan apa yang terjadi, Taichi bertanya apakah Rin juga mendengar suara anak kecil. Rin menjawab bahwa dirinya tidak mendengarkan suara apa-apa. Merasa resah dengan kejadian akhir-akhir ini, Miura bertanya apakah Lemia sudah tahu akan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud yakni tentang fenomena meningkatnya serangan monster, konflik kerajaan, dan kemunculan orang dengan kapasitas sihir yang tidak masuk akal. Menjawab pertanyaan, Lemia bilang bahwa dirinya sudah tahu akan semuanya. Namun daripada dibuat pusing, dalam waktu 3 minggu Lemia harus membuat Taichi dan Rin ahli dalam menggunakan sihir setidaknya untuk bertahan hidup. Jika tidak, maka nyawa mereka berdua akan berada dalam bahaya. Bukan akibat ledakan sihir, melainkan terdapat seseorang di balik layar yang sedang mengincar mereka berdua. Secara singkat, setelah beberapa minggu berlalu, berkat pelatihan keras dari Lemia dan juga Miura, kini Taichi mampu mengendalikan kekuatan fisiknya. Tapi tetap, jika belum menjalin kontrak dengan roh, maka selamanya Taichi tidak bisa menggunakan sihir. Jauh lebih brutal daripada sebelumnya, Rin mampu mengeluarkan 4 sihir berbeda di waktu bersamaan. Sangat mustahil bagi manusia biasa mengendalikan lebih dari 3 sihir, ini 4. Dan ketika dihadapkan kembali dengan kuda hitam bertanduk, merupakan momen yang tepat untuk melakukan balas dendam. Melihat para murid yang sudah bisa hidup secara mandiri, Lemia bilang bahwa Taichi dan Rin harus pergi ke kota Aspire untuk menjadi petualang. Ya kali makan gratis mulu. Sebelum berpisah, Lemia mengungkapkan bahwa dirinya tahu jika Taichi dan Rin berasal dari isekai. Sebab aneh saja melihat orang tidak bisa menggunakan sihir tapi memiliki kapasitas sihir yang sangat besar, kan aneh. Atas dasar itu juga, Lemia berinisiatif untuk melatih mereka berdua dalam menggunakan sihir. Daripada dilatih orang lain yang berakhir dimanfaatkan, alangkah baiknya dilatih agar bisa hidup mandiri dan mengambil keputusannya sendiri. Menutup pembicaraan, Lemia bilang bahwa orang yang memanggil mereka adalah ahli sihir dimensi ruang dan waktu. Dikala hari menjadi malam, lagi-lagi Taichi mendengar suara anak kecil yang bilang bahwa sebentar lagi mereka akan bertemu. Hoyolah. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mereka pergi ke kota Aspire untuk menjadi petualang. Ingin segera mendapatkan uang, mereka mengambil misi ringan seperti mengumpulkan tanaman hingga membersihkan kotoran kuda. Sebab bagi peringkat rendah tidak diperbolehkan untuk mengambil misi yang kompleks, apalagi misi yang berbahaya. Aneh, hari demi hari suara anak kecil terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Secara singkat, setelah menjalankan beberapa biji misi, hingga pada akhirnya Rin dan Taichi mendapatkan surat langsung dari Guild Master. Bukan tentang kenaikan pangkat, melainkan ketua guild meminta Taichi dan Rin untuk melakukan investigasi. Tercatat sudah 2 kali misi ini gagal berakhir dengan petualang yang terluka hingga menghilang. Bukan tanpa alasan, Guild Master memberi misi itu karena tahu bahwa Taichi dan Rin itu sangatlah kuat. Tidak ada pilihan lain mengingat imbalan sangat besar dan dijamin akan naik pangkat, mereka pun menerima tawaran misi tersebut. Sebelum melakukan pekerjaan, Rin memutuskan untuk berbelanja terlebih dahulu. Mengejutkan bahwa harga barang di pasar mengalami kenaikan secara signifikan. Penjual bilang bahwa akhir-akhir ini pasokan barang semakin menipis. Konon katanya semua itu diakibatkan serangan dari monster serta para bandit. Menyimpulkan keadaan bahwa semua kejadian yang terjadi berkaitan dengan misi yang diberikan oleh ketua guild investigasi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka segera pergi ke bar untuk melakukan penyelidikan. Langsung menuju ke intinya, Taichi bertanya apakah bartender tahu mengenai isu tentang menurunnya pasokan barang. Sebab pada bar memiliki stok barang yang sangat melimpah, padahal barang di kota sangatlah terbatas. Jika mau memberitahu sumber pasokan barang, maka mereka akan memberikan imbalan yang sangat melimpah.
Sial, bukannya bartender yang terpancing justru para bandit yang sedang mabar makan bersama. Tanpa para bandit sadari bahwa Rin dan Taichi bukanlah orang biasa. Menggunakan teknik ancaman, bandit bilang bahwa mereka dipekerjakan oleh seseorang misterius untuk melakukan sabotase barang. Barang tersebut nantinya akan dijual ke bar, lebih tepatnya kepada bartender, menandakan bahwa terdapat dalang atau seseorang di balik layar. Baru saja dibicarakan, terdapat pembunuh bayaran yang sedang mengincar mereka berdua. Seperti kata pepatah, yakni ora gelut ora semai, membatasi kekuatannya pada level 10. Satu kali hantamannya mampu membuat satu biji assassin terpental pingsan. Dan ketika terdapat assassin yang ingin menyerang Taichi, dengan cepat Rin langsung mendorongnya menggunakan sihir angin. Bukan assassin yang terlalu lemah, melainkan Taichi dan Rin lah yang terlalu kuat. Sial, akibat ledakan asap membuat 2 biji assassin kabur meninggalkan 1 biji assassin. Agar mendapatkan bonus yang melimpah dari Guildmaster, Taichi memutuskan untuk menyerahkan ke guild untuk diinterogasi. Guildmaster pun bilang bagi para assassin hanya terdapat 2 pilihan saja, mati bunuh diri atau menunggu dibunuh oleh rekannya sendiri. Tapi tenang, berhubung diselamatkan oleh Taichi, masih terdapat 1 pilihan lagi. Seketika assassin dibuat heran kenapa Taichi tidak membunuhnya. Menghargai nyawa yang diberikan, assassin pun memutuskan untuk mengambil pilihan ketiga, memberikan informasi dan bekerja di bawah kepemimpinan dari Guildmaster. Setelah menerima imbalan besar dari ketua guild berupa uang maupun kenaikan pangkat, Miura ingin berdiskusi sesuatu kepada mereka berdua. Bukan pinjam dulu 100, melainkan tentang pekerjaan yang masih berhubungan dengan menurunnya pasokan barang. Miura mengajak mereka berdua untuk membasmi monster yang berada pada ladang petani. Sebab saat ini mereka peringkat D, di mana memenuhi syarat untuk menjalankan misi ini. Tanpa pikir panjang dan biar cepat kaya, Taichi dan Rin menerima akan tawaran itu. Tek, sesampai di ladang mereka langsung disambut oleh para petani. Mengejutkan, ketika berjabat tangan dengan salah satu petani, Taichi merasakan sesuatu hal yang sangat aneh. Panggil saja petani berambut putih sebagai Om Yanto. Setelah berkeliling ke sana kemari, tongkat milik Rin memberikan sinyal bahwa sebentar lagi sesuatu pasti akan datang. Sesuatu yang dimaksud yakni 1 biji ors dan juga 3 biji babi hutan. Menganut sebuah kepercayaan yakni ora gelut ora semai, Taichi akan baku hantam melawan ors, sementara Miura dan Rin akan melawan babi hutan. Meningkatkan batas kekuatan pada level 30, Taichi mampu membasmi ors dengan 1 kali pukulan. Untuk Miura, hanya dengan 1 kali tebasan dirinya bisa membasmi 3 biji babi hutan di waktu yang sama. Apakah di sepanjang cerita musuh yang mereka lawan hanyalah Kroco dan kalah dengan 1 kali serangan? Tentunya tidak dong. Mulai dari sini nih, menyimpulkan semua kejadian bahwa terdapat seseorang di balik layar yang mengatur ini semua. Aneh saja ketika datang mereka langsung disambut oleh ors dan juga babi hutan, 3 biji lagi. Dan benar saja, ketika hari menjadi malam, terdapat seseorang misterius yang membunuh monster dan juga para petualang, yang kemudian menyerap energi kehidupan ke dalam bola biji merah. Oh yolo. Melanjutkan patroli, terlihat jejak kaki dan api unggun yang masih hangat. Dapat disimpulkan bahwa ada tanda-tanda kehidupan di sekitar kebun. Dan benar saja bahwa terdapat beberapa biji bandit yang ingin mencuri. Dengan penuh keberanian, para bandit menarik senjata mengarahkannya ke arah Taichi. Sadar bahwa Taichi merupakan petualang dan daripada berakhir babak belur, para bandit memutuskan untuk segera menyerah. Mengungkapkan kekesalannya, para bandit berkata kenapa ahli sihir wanita tidak datang untuk menyelamatkannya. Semakin memperjelas bahwa terdapat seseorang di balik layar yang mengatur semua ini. Melontarkan pertanyaan kenapa tangan Om Yanto sangat lembut dibanding dengan para petani lainnya. Satu hal yang paling mencurigakan, kenapa Om Yanto bisa tahu monster ors padahal keberadaan ors sendiri sangat jauh dari area kerajaan. Tidak ada pilihan lain karena telah dibanjiri dengan lautan fakta. Om Yanto mengaku bahwa semua ini adalah rencananya. Mulai dari insiden langkanya pasokan barang, insiden pembunuhan, hingga misi
Taichi untuk berpatroli di kebun buah Mangunan. Tak lama setelah mengungkapkan identitasnya, muncullah wanita misterius bernama Grami. Grami adalah ahli sihir wanita yang dimaksud oleh para bandit. Agar bisa baku hantam secara brutal, Om Yanto akan melawan Taichi sementara Grami akan melawan Rin dan juga Miura. Tanpa membuang banyak waktu lagi, terjadi pertempuran sengit antara Miura dan Rin dalam melawan Grami. Mengejutkan, meski solo versus duo, nyatanya Grami mampu mengimbangi bahkan jauh lebih unggul daripada mereka berdua. Bagaimana tidak? Pergerakan pada saat bertarung tidaklah efektif akibat Rin tidak bisa melancarkan sihir kepada Grami. Kalaupun dirinya nekat, justru Miura lah yang akan terkena serangan sihir. Tidak diberi pilihan lain, kali ini mereka berdua akan menggunakan strategi pertempuran yang jauh lebih brutal. Tek 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 tek, terjadi pertempuran babak kedua antara Miura dan Rin dalam melawan Grami. Jauh berbeda dengan sebelumnya di mana mereka terpojok, kali ini keadaan Grami sangat terdesak hingga pada akhirnya dirinya berhasil dikalahkan. Aneh, bukannya takut melihat kekuatan sejati sembari menikmati rasa sakit di lain waktu Grami ingin bertarung lagi. Stres. Berpindah sudut pandang untuk menguji kekuatan, Om Yanto memanggil makhluk mitologi bernama Frost Element. Aneh, ketika melakukan serangan, hantaman dari Taichi menembus tubuh dari Frost Element. Diketahui Frost Element merupakan elemen itu sendiri. Berhubung elemen tidak memiliki tubuh fisik, maka segala serangan fisik tidak mempan dan hanya bisa dilawan menggunakan sihir. Padahal saat ini Taichi belum bisa menggunakan teknik sihir. Berulang kali melakukan serangan, tak satupun serangan yang berhasil melukai Frost Element. Kan udah dibilang. Sembari mengulur waktu agar Rin bisa membantu, Taichi bertanya tentang apa tujuan Om Yanto dalam melakukan semua ini. Dikarenakan terlalu kuat, Om Yanto ingin menggunakan Taichi sebagai alatnya. Namun agar tidak memberontak, dibutuhkan Sandra untuk membuat Taichi patuh menuruti semua perintah dari Om Yanto. Jika berani memberontak, cukup jadikan Miura dan Rin sebagai alat untuk para laki-laki. Selesai memberitahu tujuan untuk mengancam Taichi, Om Yanto memberikan bola biji merah kepada Frost Element. Seketika mengubah warna Frost Element akibat memakan bola biji merah. Jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika menerima serangan menghancurkan sihir pelindung hingga membuat Taichi terluka parah. Sekuat apapun Taichi, jika tidak bisa menggunakan sihir sama saja seperti karakter NPC. Anjas. Berhubung Taichi sudah sekarat, Om Yanto menyuruh Miura dan Rin untuk tunduk kepadanya. Jika tidak, maka Om Yanto akan memerintahkan Frost Element untuk membunuh Taichi. Tidak diberi pilihan lain selain menuruti permintaan dari Om Yanto. Sebagai akibat tenaga habis dan juga tubuh babak belur, perlahan-lahan kesadaran Taichi mulai memudar. Namun di waktu bersamaan terdengar suara anak kecil yang bertanya apakah Taichi ingin kekuatan. Pakai nanya. Suara itu menambahkan bahwa kali ini merupakan pengecualian. Sebab sesuai hukum yang berlaku, Taichi harus menjalin kontrak dengan roh untuk dapat menggunakan energi sihir. Jika melanggar hukum dunia, maka Taichi akan menerima akibatnya, rasa sakit hingga kematian. Meski begitu, Taichi yang ingin menyelamatkan Rin dan juga Miura akan menerima hukuman yang diberikan. Selama dirinya bisa menyelamatkan Rin, maka Taichi tidak peduli dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya. Roh ini bernama Ariel selaku ratu dari roh angin. Mengeluarkan sedikit kekuatan sejati mampu mempengaruhi area di sekitar. Bahkan serangan dari Frost Element yang berakibat fatal kali ini hanya seperti digigit semut aja. Merasa emosi atas ancaman dari Om Yanto, kali ini Taichi akan benar-benar menghajarnya. Om Yanto yang sangat panik menyuruh Frost Element untuk menembakkan bola biji api. Sial, bahwa serangan dari Om Yanto tidak berdampak apa-apa dan justru Frost Element musnah terkena serangan angin dari Taichi. Sebagai akibat melawan hukum dunia, tubuh Taichi merasakan kesakitan yang mendekati dengan kematian. Setidaknya sebelum pingsan, Taichi berhasil menyerang Om Yanto hingga menimbulkan luka yang sangat fatal.
Terbangun dari pingsan sudah 1 minggu, Taichi tidak sadarkan diri. Lemia menjelaskan tepat ketika pingsan, Miura dan Rin sangat panik dan segera membawanya ke tempat Lemia berada. Saat ini mereka berdua sedang menyelidiki kejanggalan pada kota Aspire. Langsung menuju ke intinya, Lemia bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi hingga bisa membuat Taichi pingsan. Taichi menjelaskan seluruh kejadian di kebun melawan Om Yanto hingga roh angin bernama Ariel. Seketika membuat Lemia kaget mendengar roh bernama Ariel. Pada dunia ini, roh merupakan entitas tertinggi melebihi naga. Akibat terlalu tinggi, tidak ada orang 1 biji pun yang bisa melihat apalagi mendengar. Jika benar Taichi melihat, mendengar, bahkan tahu nama roh, dapat dipastikan Taichi merupakan pemanggil roh. Satu hal yang membedakan penyihir dan pemanggil roh yakni bisa atau tidaknya melihat dan juga mendengar suara roh. Berpindah sudut pandang, terlihat Om Yanto yang sedang memberi laporan bahwa Taichi berhasil mengalahkan Frost Element. Lodra selaku pemimpin dibuat kagum karena Taichi mampu mengalahkan Frost Element dengan sihir angin. Menuju ke tahap selanjutnya untuk menguji kekuatan dari Taichi, Lodra akan melakukan sedikit kejahilan kecil terhadap kota Aspire. Sebagai akibat kalah dalam melawan Rin dan juga Miura, Lodra memberikan tambahan kekuatan sekaligus menjadi hukuman untuk Grammy. Kembali ke kota untuk mencari Rin dan juga Miura, penjaga toko bilang bahwa mereka berdua belum kembali. Daripada gabut, Taichi memutuskan untuk pergi berkeliling kota, siapa tahu ketemu. Di perjalanannya terlihat seorang wanita yang sedang diganggu oleh para om-om. Sebagai seorang pria sejati, tentunya Taichi juga ingin ikut. Taichi segera mengusir para om-om. Mengejutkan, wanita refleks melepaskan tangan dan segera merangkul tangan Taichi. Ingin memberi paham, Taichi segera menghantam 1 biji om-om. Seketika membuat om-om ketakutan melihat kekuatan dari Taichi. Menyadari terdapat kejanggalan, sebenarnya wanita ini tidak benar-benar di pojokan. Sebab wanita ini dapat melepas genggaman dari om-om dengan sangat mudahnya. Tidak ada pilihan lain selain mengungkapkan identitas yang sebenarnya. Wanita ini bernama Anastasia selaku pembunuh bayaran yang pernah dihajar oleh Taichi. Saat ini Anastasia bekerja di bawah kepemimpinan langsung dari guild petualang. Sebab jika kembali ke organisasi assassin, maka dapat dipastikan dirinya akan mati akibat gagal dalam menjalankan misi. Daripada gabut, Taichi memutuskan untuk menemani Anastasia dalam melakukan proses investigasi. Siapa tahu bisa jadi istri. Dikala mencari barang bukti, terdapat kertas yang bertuliskan bahwa kota Aspire akan diserang oleh goblin yang dibekali dengan perjanjian merah. Perjanjian merah atau bola biji merah diketahui mampu meningkatkan dan membuat para monster jauh lebih brutal. Penasaran akan hal itu, Anastasia dan Taichi memutuskan untuk menyelidiki jauh lebih dalam lagi. Sial, dikala perjalanan tidak sengaja Anastasia menginjak sebuah jebakan. Untungnya saja dengan sigap Taichi langsung menyelamatkannya. Sebelum bertarung, Taichi berkata selama ada dirinya maka Taichi tidak akan membiarkan Anastasia mati. Sekilas mendengar kata-kata gombalan perlahan-lahan membuat Anastasia jadi jatuh cinta. Menganut sebuah prinsip yakni ora gelut ora semile, Taichi segera melancarkan serangannya ke arah golem. Berbeda dengan pertempuran melawan Om Yanto, kali ini Taichi mampu mengalahkan 1 biji golem bermodalkan 1 kali serangan. Secara mengejutkan, pada ruang rahasia terdapat ribuan biji telur goblin yang dibekali dengan perjanjian merah atau bola biji merah. Oh yalah. Di sisi lain, dikala berpatroli, tiba-tiba Miura dan Rin diserang oleh assassin secara terang-terangan. Tek, terjadi pertempuran sengit antara Rin dan Miura dalam melawan beberapa biji assassin. Meski beraninya keroyokan, tapi para assassin bukanlah apa-apa di hadapan mereka berdua. Setidaknya sebelum Grammy mengendap-endap untuk menculik Miura. Berbanding terbalik dengan prinsipnya yakni bertarung secara adil, mau tidak mau Grammy harus menggunakan cara licik karena telah diberi perintah oleh pemimpin mereka, Lodra.
Aneh, setelah menempatkan Miura ke suatu bangunan, Grammy segera memberitahu lokasi Miura dikarenakan Grammy tidak suka bertarung dengan cara licik. Selain itu, Grammy tidak diberi pilihan lain selain menuruti perintah dari Lodra. Jika tidak, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Kalau mati nggak bisa rematch dan nggak bisa tanpa membuang banyak waktu lagi, setelah diberitahu lokasi, Rin segera pergi ke tempat Miura berada. Bentar, kok jadi keinget scene anime sebelah ya? Merasa emosi karena sahabat telah diculik, menggunakan sihir es, Rin membekukan para kultus agar tidak bisa bergerak. Daripada pusing mencari tahu cara menghentikan ritual, Rin meretakan tanah untuk menghancurkan formula sihir. Kok kepikiran ya? Tak lama setelah itu muncullah Lodra dan juga Om Yanto. Terkejut dengan kekuatan Rin membuat Lodra merasa sangat bahagia. Tapi dengan kekuatan itu, apakah Rin bisa menghentikan The Great War yang akan terjadi? The Great War adalah perang besar melawan monster yang dibekali dengan perjanjian merah atau bola biji merah. Membantah akan hal itu, Rin bilang jika ada Taichi pasti semua masalah akan terselesaikan. Sial bahwa Lodra telah memperkirakan semuanya, bahkan Lodra telah berhasil menggiring Taichi jauh dari kota Aspire. Ya, beberapa quest atau misi dari Guild bertujuan untuk menggiring Taichi. Mulai dari insiden kebun buah Om Yanto hingga melakukan investigasi bersama Anastasia menjauh dari kota Aspire. Namun Lodra hanyalah sekedar pion, bukan dalang atau orang di balik layar yang sebenarnya. Mencegah terjadinya The Great War, Miura dan Rin segera melaporkan semuanya kepada Guild Petualang. Begitu juga dengan Lemia yang datang ke Guild karena merasakan hawa aneh dari monster yang berada di sekitar kota Aspire. Semakin mempertegas bahwa The Great War benar-benar akan terjadi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka segera membuat strategi untuk mencegah setidaknya mengatasi terjadinya The Great War. Sebab monster yang dibekali perjanjian merah tidak bisa dipandang sebelah mata. Berpindah sudut pandang, kedua anak kecil bernama Milo dan Melo telah bersiap untuk membangkitkan para goblin. Para goblin juga akan berpartisipasi pada The Great War, lebih spesifiknya menyerang dan berkembang biak dengan manusia. Anjas. Taichi bertanya jika pernyataan itu benar, bukankah Milo dan Melo juga berada dalam bahaya? Kan mereka juga manusia. Kemudian pertanyaan itu langsung disanggah bahwa bola biji putih mampu memerintahkan dan mengendalikan para goblin. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Milo dan Melo segera membangkitkan goblin, mengarahkannya menuju ke kota Aspire. Dibekali dengan perjanjian merah, membuat para goblin menjadi semakin brutal. Terjadi pertempuran sengit antara Taichi dan juga ratusan biji goblin. Meski dari segi kekuatan tidak sebanding, namun akibat jumlah yang terlalu banyak membuat Taichi sangatlah kewalahan. Alih-alih memerintahkan dan mengendalikan para goblin, saat ini Milo dan Melo juga diserang akibat bola biji putih mendadak rusak. Beruntung belum sempat berkembang biak, mereka segera diselamatkan oleh Taichi. Kan udah gua bilang, demi keselamatan bersama, mereka semua memutuskan untuk bekerja sama dalam membasmi semua goblin yang ada. Di sisi lain pada kota Aspire, para petualang sudah bersiap untuk melakukan baku hantam. Sesuai rencana, menggunakan prinsip fenomena alam dengan menggabungkan sihir api, air, dan juga tanah, mampu menciptakan ledakan layaknya gunung meletus. Meski berkat hal itu mampu meratakan ribuan goblin, namun masih terdapat ratusan ribu goblin yang masih tersisa. Berpegang teguh pada sebuah kepercayaan yakni ora gelut, ora semile, terjadi pertempuran brutal antara petualang dan juga goblin berbiji merah. Sementara itu, dikala terjadi kekacauan, Lodra dan Om Yanto juga mengamati dari kejauhan. Tek, setelah beberapa jam berlalu, kini pasukan goblin tinggal beberapa biji lagi. Mengira sebentar lagi perang akan berakhir, tapi musuh yang sebenarnya baru saja menampakkan diri. Dapat disimpulkan bahwa para goblin hanya digunakan sebagai serangan pembukaan.
Berpindah sudut pandang setelah membasmi ribuan goblin, Taichi, Anastasia, Milo dan Melo menuju ke camp petualang. Menjelaskan keadaan berawal dari musuh, kini Melo dan Melo telah menjadi teman. Mendengar kabar bahwa Monster Orc telah menampakkan diri, sudah waktunya bagi Taichi untuk segera beraksi. Khawatir akan hal itu, pada awalnya Anastasia berusaha untuk menghentikannya. Namun Taichi yang ingin menyelamatkan semua orang telah bertekad untuk turun di medan pertempuran. Sebelum pergi, Taichi berjanji bahwa dirinya akan kembali kepada Anastasia. Seketika membuat Anastasia tersipu malu mendengar akan hal itu. Di waktu yang sama, kondisi berbanding terbalik semenjak kemunculan dari Monster Orc. Bisa dibilang kondisi Lemia, Rin, dan Miura sangatlah terdesak. Tepat ketika Monster Orc ingin menghantam Rin, datanglah Taichi yang segera menahannya. Dengan begini, Lemia, Rin, dan juga Miura bisa membantai para kroco yang masih tersisa, sementara Taichi akan melawan 3 biji Monster Orc. Meningkatkan kekuatannya pada level 100, Taichi langsung menghajar mereka satu persatu. Meski para petualang bahkan Lemia, Rin, dan Miura sangat kesulitan, bagi Taichi 3 biji Orc hanyalah seperti mainan saja. Aneh, sebagai akibat terjadinya pertempuran besar atau The Great War membangkitkan makhluk legendaris naga berkepala 2. Merasakan aura mengerikan membuat Anastasia semakin khawatir akan kondisi dari Taichi. Sekilas terdapat orang yang berbisik membuat pandangan Anastasia kosong sembari menuju ke tempat Taichi berada. Melanjutkan pertempuran, dan karena kali ini sangat berbahaya, Taichi menyuruh Rin dan kawan-kawan untuk segera mundur. Sebab naga berbiji 2 bukanlah suatu hal yang mudah untuk dikalahkan. Namun sesuai janjinya bahwa Rin memutuskan untuk bertarung bersama Taichi. Dan benar saja, jauh berbeda dengan musuh sebelumnya, meski telah meningkatkan kekuatannya di batas maksimal, tetap saja tidak berdampak apa-apa. Dan ketika Rin ingin memberikan bala bantuan, satu kepala naga menyerang menandakan bahwa Rin tidak boleh ikut campur. Sebab kehadiran naga berbiji 2 yakni untuk melakukan uji coba terhadap kekuatan dari Taichi. Di waktu bersamaan dikala terpojok, tibalah Anastasia yang memiliki pandangan kosong. Begitu ditanya apa maksud kedatangannya, justru membuat Anastasia kebingungan kenapa dirinya bisa berada di sini. Merasa emosi proses baku hantam diganggu, tanpa pikir panjang naga berbiji 2 langsung menyerang Taichi. Beruntung dan sial, sebelum terkena serangan Anastasia segera menyelamatkannya. Sebagai akibat terkena serangan membuat tubuh Anastasia mendapati luka yang sangat fatal. Sadar bahwa tubuhnya tidak akan bertahan lama, Anastasia mengucapkan terima kasih karena Taichi telah menganggapnya sebagai seorang wanita, bukan alat. Jika saja dirinya selamat, akankah Taichi? Belum sempat melanjutkan kalimatnya, Anastasia sadar bahwa Taichi mencintai Rin selaku teman masa kecil. Kalimat yang ingin diteruskan, akankah Taichi mau menjadi pacar berlanjut sebagai suaminya? Teringat dengan perkataan di tempo lalu membuat Taichi kena mental serta merasa depresi. Perkataan dan janji yang dimaksud yakni selama ada di sisinya maka Taichi tidak akan membiarkan Anastasia mati. Ini mati. Muak, marah, dan emosi dengan takdir yang diterima, Taichi berteriak kepada Ariel selaku roh angin untuk memberikan kekuatannya. Dalam pikirnya, semua tragedi yang terjadi disebabkan karena Ariel tidak muncul untuk membantunya. Kalah banyak alasan. Menanggapi akan hal itu, Ariel terus meminta maaf kepada Taichi. Bagaimanapun, meski roh merupakan entitas terkuat, tetap saja tidak bisa menentang hukum dunia. Dikira Nosvoldigot apa? Sadar bahwa emosi hanya memperparah keadaan, Taichi segera meminta maaf kepada Ariel. Dilihat dari manapun juga, kematian Anastasia disebabkan karena Taichi naif dan sombong karena telah diberi kekuatan cheat. Mencegah suatu tragedi buruk terjadi lagi, secara resmi Taichi menjalin kontrak dengan Ariel. Begitu kontrak telah dibuat, membangkitkan kekuatan sejati milik Taichi. Sebelum menuju ke babak kedua, Taichi bertanya kenapa naga berbiji 2 ikut campur pada The Great War. Sebab naga berbiji 2 dikenal tidak suka ikut campur dalam urusan manusia. Naga berbiji 2 mau menjawab jika Taichi menunjukkan kekuatan sejatinya. Tanpa
Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, Taichi segera mengeluarkan kekuatan sejati diikuti serangan dari naga berbiji dua. Jauh lebih kuat daripada sebelumnya, kali ini Taichi mampu memukul mundur naga berbiji dua. Menepati janjinya bahwa terdapat seseorang yang memintanya untuk menguji kekuatan dari Taichi. Pada awalnya naga berbiji dua tidak setuju, namun begitu mendengar penjelasan dengan senang hati dirinya akan ikut berpartisipasi. Sebelum pergi, naga berbiji dua berpesan untuk kedepannya jauh lebih berhati-hati. Sebab seseorang ini akan memberikan ujian hingga Taichi mampu menaklukkan 3 roh sisanya. Tujuannya cuma satu, yakni menjadikan Taichi sebagai orang terkuat di dunia ini. 1 hari setelah peristiwa The Great War, kini kota Aspire sudah berjalan seperti biasa. Meski kemenangan berada di pihak manusia, tetap saja memakan beberapa korban jiwa Anastasia. Semenjak kepergian Anastasia, Taichi berjanji untuk menggunakan seluruh kekuatan sejati dan tidak menjadi karakter naif lagi. Selesai berkunjung di makam, Taichi menunjukkan roh yang telah dia taklukkan, Ariel. Lemia dibuat kaget, tidak ada dalam sejarah seorang penyihir bisa mewujudkan suatu roh, ratu roh lagi. Berpindah sudut pandang, beberapa hari setelah The Great War, seseorang di balik layar ingin menuju ke tahap selanjutnya. Tahap yang dimaksud yakni untuk membangkitkan kekuatan sejati dari Taichi. Sebab masih tersisa 3 roh lagi, yakni roh tanah, api, dan juga air.